Halo guys, kembali lagi di channel Mid Teknologi. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan lagi dari eh nih ya, Mas Ajep Cacam ya. Apakah antena, modem, router atau AP yang letaknya outdoor atau lebih tinggi dari rumah apakah aman dari petir? Atau ada alat tambahan lain untuk meminimalisir perangkat tersebut? Kalau bisa mereknya disebutkan biar gampang nyarinya. Oke, kita langsung jawab ya pertanyaannya ya. Eh, Pertama kita akan mulai dari perangkat atas ya. Perangkat atas ini seperti antena. Baru nanti kita masuk ke perangkat di bawahnya. Jadi kita rangkaian-rangkaiannya kita jelaskan ya. Untuk perangkat antenanya itu kalau teman-teman pakai yang antena doang ini berarti hanya antena aja di atas ya. Seperti antena grid misalnya. Nah grid-grid yang ini kan grid 4G yang seperti ini kan hanya antena aja. Nah ini antena aja seperti ini. Ini nggak perlu teman-teman pasang grounding di antena ini. Di antenanya ini nggak perlu dipasang grounding. Jadi karena dia hanya antena saja. Tapi kalau dia antena yang ada modemnya, antena yang ada modem seperti apa? Misalnya Mikrotik, LHG, LTE, kit. Atau yang Mikrotik XXT LTE atau Mikrotik LHG, perangkat-perangkat Mikrotik yang wireless ya. Itu rata-rata ada modemnya di dalam. Seperti ini kan? Ini kan udah ikut include ya antena, include modem. Jadi ada antena dan ada modemnya. Nah, untuk perangkat seperti ini teman-teman perlu memasang grounding, Apakah itu teman-teman hanya pasang ketinggian 10 meter atau 15 meter, lebih baik dipasang grounding. Kenapa? Karena nanti kalau nggak ada grounding, alatnya kena ada gangguan listrik atau petir, itu alatnya bisa rusak. Kalau alatnya rusak, berarti teman-teman akan langsung rugi segini, 3.200.000. Karena alat-alat seperti ini sangat sulit untuk diperbaiki gitu. Biasanya saya pernah tanya sama yang service ya, itu dia nggak bisa perbaiki untuk perangkat-perangkat yang seperti ini. Oke. Nah, alat-alatnya apa aja? Kalau tadi teman-teman pakai yang antena doang, itu nggak perlu pasang grounding di antenanya, tapi di perangkat bawahnya perlu gitu. Nah, kita bahas dulu yang ini ya, yang Mikrotik LHG LTE ini, kita perlu pasang apa? Namanya kabel tunggal grounding. Teman-teman beli kabel tunggal grounding yang seperti ini aja, yang warna hijau ini aja. Saya biasa pakai warna hijau ini. Ini dipasang di penjepit di Mikrotik LHG LTE itu ada penjepitnya. Pasang di penjepitnya itu, lalu tancapkan ke dalam tanah di kedalaman minimal 3 meter. Minimalnya dalamnya 3 meter dalamnya. Atau ke tulang bangunan. Kalau teman-teman masangnya di atas ruko, cari aja tulang bangunan di ruko-ruko itu, nanti tinggal dipasang di situ. Oke, itu untuk dari Mikrotik LHG LTE ke bawah ya. Jadi kalau kita pakai perangkat yang antena doang, antena grid misalnya, nah yang antena seperti ini itu tidak perlu ada grounding. Nah, lalu perangkat ini di bawahnya kan ada, misalnya kita bikin ya. Jadi dari perangkat antena atau Mikrotik LTE ya. Ini kita gedein. Oke. Nah, dari sini kan nanti turunnya ada kan? Turunnya itu nah, seperti ini ya. Dia ada turun di bawahnya itu turun kemana gitu. Terus ini kita bikin. Nah turunnya ini biasanya masuknya kemana? Biasanya masuknya ke, kalau kita pakai antena doang, biasa kan ke modem ya, ke modem. Kalau kita pakai perangkat Mikrotik LTE, berarti masuknya kemana? Bisa jadi bisa ke PC ataupun ke WiFi router. Nah seperti ini. Nah di modem ini, kalau teman-teman pakai antenanya ini masuk ke modem, modemnya ini apa sih yang kita perlu pasang gitu? Atau dari Mikrotik LTE ini kan kita colok ke WiFi router seperti ini, WiFi router. Nah, apa sih yang kita pasang? Seperti ini ya, WiFi router seperti ini. Apa yang perlu kita pasang? Nah, yang perlu pertama teman-teman pasang, pertama adalah colokan anti petir. Merek APC ini saya sebut merek ya, karena tadi di pertanyaannya kan harus sebut merek ya, biar lebih gampang. Nah, ini teman-teman cari di sini di Shopee atau di mana-mana lah. Colokan anti petir
APC. Nah, atau kalau ada toko listrik yang lengkap biasanya ada, tapi kalau toko listrik yang kecil-kecil dia nggak ada jual ini ya, karena ini harganya agak mahal dan susah lakunya gitu. Jadi toko-toko kecil nggak ada stok ini. Nah, saran saya kalau teman-teman itu punya banyak perangkat, beli yang ini, yang panjang. Atau yang ini kan, yang ini bagus juga nih, ini bisa pasang 6 kan. Tapi kalau teman-teman hanya mau butuh satu colokan bisa pakai yang ini. Ini sama aja kualitasnya, nggak ada beda, sama aja. Nah, dari sini alat-alat colokan APC ini harus teman-teman pasang grounding dan groundingnya berfungsi. Kalau dia tidak berfungsi groundingnya atau tidak teman-teman pasang grounding, maka teman-teman beli alat ini sama-sama aja dengan teman-teman itu buang duit ke sungai gitu. Nggak ada artinya gitu. Ya sama aja dia jadi seperti colokan listrik seperti biasa. Ngapain teman-teman beli colokan listrik harga 300 ribuan kan? Masih banyak tuh colokan listrik yang di bawah 100 gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman pasang ini colokan yang anti petir seperti ini yang merek APC ini harus dipasang grounding. Kalau bisa itu masuk ke grounding bangunan. Kalau bisa masuk ke grounding bangunan. Kalau nggak bisa, teman-teman bikin aja grounding pakai kabel grounding tadi. Jadi kabel grounding tunggal. Nah, yang tunggal ya. Nah, tadi yang warna hijau, yang ini. Kabel grounding tunggal, pakai yang tunggal aja. Tunggal. Nah, yang ini ya, kabel grounding tunggal. Pasang aja grounding ke sini. Berarti dari colokan APC tadi, dari colokan APC dipasang grounding kabel ini, tanam ke tanah minimal 3 meter. Tapi kalau di bangunan biasanya kan ada grounding listrik dari bangunan tersebut. Nah, itu teman-teman tinggal pasang aja ke situ. Biasanya orang listrik tahu lah itu, orang listrik mereka bisa pasang. Tapi kalau nggak memungkinkan lagi, misalnya bangunannya udah nggak bisa lagi dipasang grounding di situ, di grounding bangunannya, teman-teman bikin aja dari kabel grounding tunggal ini, pasang ke colokan APC tadi. Lalu dari situ groundingnya ini teman-teman tanam minimal ketinggian 3 meter. Colokan APC ya. Nah, ini. Yang mau beli yang ini bisa, mau beli yang 6 tadi bisa juga. Yang seperti apa? Nah, yang ini. Ini saya pakai yang APC ya. Yang merek lain saya belum pernah coba, tapi yang saya pakai APC ini saya ada pengalaman salah satu tempat itu tiap bulan saya pasti ganti router. Karena routernya selalu kena. Jadi yang kena petir itu bukan perangkatnya, tapi listriknya itu nggak stabil gara-gara ada petir gitu. Jadi pas petir datang listriknya itu naik tiba-tiba tinggi gitu. Nah, itu perangkatnya langsung kena. Jadi saya hampir tiap bulan ganti perangkat. Nah, waktu saya tahu ada perangkat APC ini, saya langsung pasang APC subprotector ini. Sampai sekarang modem, router dan semua perangkatnya aman sampai sekarang. Tapi memang saya pasang grounding gitu. Jadi kalau alat ini harus ada grounding. Jangan kalau nggak ada teman-teman nggak pasang grounding, nggak usah beli alat ini. Ya, kalau ada penjualnya bilang ini berfungsi nggak kalau nggak pakai grounding, penjualnya bilang berfungsi, berarti itu penjualnya itu cuma mau jual barangnya aja berarti. Karena alat ini nggak akan maksimal atau nggak akan berfungsi subprotectornya kalau nggak ada grounding. Jadi pastikan groundingnya berfungsi. Nah, kalau paling bagus pakai grounding bangunan. Kalau grounding bangunan rumah kita itu nggak ada, teman-teman pasang aja ini. Tanam minimal 3 meter ke bawah. Nanti pasang aja, kan ada tuh besi grounding. Beli aja nanti besi grounding atau beli bikin di tukang las juga bisa. Besi-besi grounding. Oke, di situ udah clear ya untuk di atasnya. Berarti colokannya anti petir, lalu pasang kabel grounding atau pasang di grounding bangunan, ruko atau rumah ya. Saya nggak tahu teman-teman tinggal di ruko atau tinggal di rumah ya. Jadi ini bisa di ruko bisa, di rumah bisa. Nah, kalau mau aman lagi tambahan yang supaya aman, pasang UPS. Untuk UPS ini saya pernah pakai yang ICA, yang APC, sama satu lagi itu apa ya merek kemarin?
ICA sama APC UPS. Nah, teman-teman bisa pakai ICA sama APC. Ini cari, kan kalau UPS itu ada namanya ada inverternya ya. Nah, UPS itu ada inverternya. Jadi dia kalau ada listrik itu nggak stabil atau naik turun gitu, itu yang inverternya yang dulu dihajarnya. Jadi nanti nggak ke alert kita. Jadi yang dihajar pertama itu UPS-nya gitu. Nanti dari UPS ini semuanya teman-teman colok aja ke colokan antipeter APC ini. Jadi dia lebih aman. Jadi UPS-nya aman, perangkat modem, router dan lain-lain itu aman. Nah, biasa saya sih kalau masang di kelistrikannya biasanya UPS. Berarti sini saya pasang colokan APC dulu, APC, baru di sini masuk ke UPS. Dari UPS itu baru ke modem atau router. Nah, biasa saya pakai seperti ini. Topologi listrik A ya. Nah, kalau nggak pakai UPS, misalnya saya nggak ada UPS-nya nih, gitu. Ya udah berarti colokan APC langsung ke modem atau router. Nah, oke. Kalau nanti teman-teman itu di lokasinya itu misalnya listriknya sering nggak stabil, teman-teman bisa tambah lagi alat namanya itu yang keempat ya. Namanya tuh trapo ya. Bukan trapo sih, apa namanya? Yang KWH itu. Nah, teman-teman bisa tambahkan namanya stabilizer ya. Stabilizer listrik. Stabilizer listrik. Nah, seperti yang ini. Tapi ini kalau di lokasi kita itu listriknya sering nggak stabil. Umumnya yang nggak stabil itu di mana? Umumnya yang nggak stabil itu biasanya di pabrik-pabrik. Di pabrik. Tapi biasanya pabrik sih orang pabriknya biasanya udah menyediakan ya stabilizer yang bagus gini. Jadi tinggal kita pasang aja. Jadi kalau ada stabilizer, saya biasanya kalau pakai stabilizer ya, berarti saya dari sini stabilizer. Ini yang model B ya, listrik B. Nah ini yang C. Yang C ini kita pakai stabilizer C. Berarti dari stabilizer baru saya masuk ke sini. Nah, nih dari stabilizer saya colokan APC, dari colokan APC saya masuk UPS, dari UPS baru saya ke modem router. Atau teman-teman mau balik bisa juga, baliknya gimana misalnya? Seperti ini boleh juga. Dari UPS ke colokan APC, dari colokan APC baru ke modem atau router, itu bisa juga. Oke, yang pasti kalau teman-teman mau bagus, stabil, teman-teman harus punya colokan APC dan UPS. Kalau nggak ada stabilizernya sih, kalau listrik yang aman-aman aja nggak usah pakai, nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman misalnya budgetnya ngepas lagi, ya udah UPS-nya nggak usah dipakai, pasang aja colokan APC langsung ke modem router. Dan yang pasti ini colokan APC-nya harus ada grounding ya. Kalau nggak ada grounding, jangan dipasang APC-nya karena nggak ada gunanya. Dan pengalaman saya dengan menggunakan colokan APC ini, perangkat-perangkat modem router saya aman sampai dengan saat ini. Mau petirnya gimana pun aman-aman aja. Paling itu modemnya palingan itu cuman dia ngehang. Paling saya reset aja, udah beres. Kalau udah ngehang parah ya, kalau listriknya petirnya kuat banget kan, biasanya kalau luar kota kan petirnya kuat banget. Nah, itu biasanya dia ngehang perangkatnya. Itu saya cukup reset aja, saya setting ulang, itu beres. Tapi rata-rata sih pengalaman saya selama pakai APC aman. Oke, ini dia topologinya dari kami. Kalau teman-teman yang punya pengalaman lain bisa share di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.